Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, selamat bertemu kembali dengan channel saya. Channel yang selalu membagikan pengalaman pribadi tentang ilmu mekanik. Ya, tentunya ilmu yang sudah berhasil yang saya bagikan ya. Yang nggak berhasil ya nggak saya bagikan. Karena akan menyesatkan ya. Kalau nggak berhasil dalam pengerjaan itu saya nggak bagikan karena ya itu bisa menyesatkan. Jadi di sini ada sedikit pengetahuan atau info kapan waktu dan apa efek apabila nggak diganti ya. Rasanya bagaimana kalau nggak diganti ya pada VBL yang sudah kalah ya. Ya di sini ada Vario 125. Itu VBL-nya kayak gini ya. Ya. VBL-nya sudah rata-rata kayak gini. Parah ya. Ini rasanya kalau dipakai jalan ya. Itu terasa agak krek gitu ya kalau dipakai jalan. Kemudian untuk tarikan juga sama ya, nggak bisa spontan. Itu bagian jadi di sini apa efek ya? Efek apabila nggak diganti yang pertama bahaya. Kalau putus bahaya ya. Mogok di jalan. Apakah ada misalkan mempengaruhi komponen yang lain? Tidak. Jadi untuk VBL apabila putus di tengah jalan itu tidak akan mempengaruhi komponen yang lain seperti kamrat ya, keteng kamrat itu kalau nggak diganti kalau keteng kamrat sudah molor, kalau putus ya bisa kemana-mana rusaknya, bisa kalau macet bisa mengenai pistonnya itu bisa menabrak bagian klep ya. Kalau misalkan kamrat itu nggak diganti ya, kalau terjadi loss atau terjadi pedot putus ya. Nah kemudian roller apa wajib ganti? Enggak harus ya. Selama roller itu masih bagus ya, masih bulat ya, enggak pesok ya, enggak benjol itu masih bisa dipergunakan, enggak masalah. Apa efek tarikannya itu tergantung setelan ya, tergantung keinginan kita dalam penyetelan kita. Walaupun nggak diganti, kalau setelan kita ini masih kita inginkan kenceng ya nggak masalah, bisa saja kenceng. Tapi kalau misalkan pakai roller standar ya nanti jalannya ya standar ya, nggak bisa jalannya itu kayak cepet kayak pakai roller yang racing ya, seperti yang bobotnya lebih ringan, nggak bisa ya. Nah ini penggantian yang baru, VBL yang baru. Untuk arahnya bagaimana? Arahnya sama saja ya. Jadi tapi untuk lebih baiknya itu yang tulisan K ya, K2. Pokoknya kita misalkan dari sini ya ke 36, dari sini ya kita arahkan ke sini ya supaya bisa lebih enak ya dilihat. Sebetulnya kalau bolak-balik itu sama saja. Nah kemudian untuk bagian kipas ini misalkan masuknya ini mudah ya. Kalau masuknya sulit, kipas ini akan mempengaruhi bagian VBL.
Nanti kalau nggak kenceng saat kita masang baut, masang mur kayak gini ya, ini akan lepas, bahaya. Saya pakai trek ya kayak gini, trek buatan sendiri. Misalkan kalau memasang baut itu betul-betul kenceng, masang mur. Karena ini putarannya sangat kenceng sekali. Ya, ini sudah kita bersihkan semua, kita pasang lagi. Kayak gini. Misalkan untuk bagian mangkok ya, mangkok ganda, bagian luarnya ini ya, itu betul-betul dibersihkan. Karena kalau nggak bersih, untuk tarikannya bisa grek, nggak enak ya. Jadi harus dibersihkan. Nah ini bisa dipakai untuk yang depan dan belakang untuk pemasangan bagian ini ya. Ya, sekarang sudah agak lama dingin ya. Sekarang kita coba lagi untuk bagian starter ya. Ya, ini sudah tidak mengenai bagian bawah ya. Jadi kalau misalkan nanti sudah retak-retak kendor ya, ini akan mengenai bagian bak. Seperti ini bekasnya ya, ada bekasnya. Cukup sekian ya untuk mengenai VPN ya, kapan waktu penggantian dan efek apa yang bisa terjadi atau penyebabnya kalau kita ganti. Semoga bisa bermanfaat. Jangan lupa like, subscribe, dan komen. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.